Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam kegiatan kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih mengkaji kitab tafsir ya yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Yang mana kita sampai sekarang pada surah Al-Baqarah yaitu ayat yang ke-26. Ya. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ya. Innallaha la yastahyi, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak malu, ya tidak merasa malu an yadriba mathala untuk memberikan perumpamaan, ya perumpamaan apa saja, ba'udatan apakah perumpamaan berupa seekor nyamuk, fama fauqaha atau yang lebih besar dari nyamuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak malu atau tidak merasa malu untuk memberikan perumpamaan apa saja, perumpamaan seperti apa saja, ba'udatan fama fauqaha apakah berupa perumpamaan berupa seekor nyamuk ya yang sangat kecil atau lebih daripada itu. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu untuk memberikan perumpamaan apa saja yang ada, yang Allah berikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an ini ada beberapa ayat-ayat yang Allah sebutkan perumpamaan-perumpamaan. Ya, sebagaimana yang ayat yang sebelumnya ya di surah Al-Baqarah juga itu Allah memperumpamakan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api di malam yang gelap. Ya, itu perumpamaan. Ya, begitu juga perumpamaan yang lainnya Allah juga pernah memperumpamakan apa namanya? Memperumpamakan seekor laba-laba yang membangun sebuah rumah ya, yang apa namanya? Yang merajut sebuah rumah
sehingga menjadi sebuah rumah, seperti orang-orang musyrik yang menjadikan berhala-berhala mereka itu sebagai Tuhan. Jadi itu artinya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan perumpamaan apa saja, ya. Ya tentu perumpamaan-perumpamaan itu agar orang-orang, ya, seluruh manusia yang membaca ayat-ayat Allah itu akan dia bisa menerima itu, yang menerima perumpamaan-perumpamaan itu. Ya, artinya agar dia bisa mencerna dengan akalnya. Ya, karena boleh jadi ketika tidak diberikan perumpamaan, dia orang-orang musyrik itu tidak paham. Makanya dikasihkan contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang konkret, ya, agar dia bisa memahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi itu. Jadi perumpamaan, Allah memberikan perumpamaan seekor nyamuk misalnya, bagaimana kita ketahui bahwa nyamuk itu adalah makhluk Allah, ya, salah satu makhluk Allah, ya, makhluk hidup juga, ya, dia juga makan, dia juga mencari makan, namun ujung-ujungnya, ya, kalau sudah kenyang, ya pasti juga akan menemui namanya kematian. Ya, ya, nyamuk. Ya, coba kita lihat nyamuk itu, ya, eh, artinya ujung-ujungnya meskipun dia sudah kenyang, ya, seperti dia menghisap darahnya manusia misalnya, atau darah apa saja, eh, tapi ujung-ujungnya dia kalau sudah kekenyangan dia akan mati. Begitulah perumpamaan, ya, orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang disibukkan dengan gemerlapnya dunia, orang-orang yang apa namanya, yang tidak mentaati Allah, Allah berikan dia dunia, ya. Namun ujung-ujungnya dia akan Allah cabut nyawanya. Ya begitulah. Jadi intinya itu artinya perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan perumpamaan dalam Al-Qur'an itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti Allah SWT ingin eh, menjelaskan tentang kebenaran. Ya, kebenaran bahwasanya eh, bahwasanya kehidupan akhirat itulah benar adanya. Ya, bahwasanya manusia itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu. Ya, jadi sekali lagi perumpamaan-perumpamaan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bukanlah perumpamaan-perumpamaan yang sia-sia. Ya, bukanlah perumpamaan yang begitu saja, tetapi ada hikmahnya. Ya, ada tujuan Allah memberikan perumpamaan tentu adalah untuk menjelaskan kebenaran. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman terhadap perumpamaan yang Allah berikan itu, maka orang-orang beriman itu mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan perumpamaan-perumpamaan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, bukan, justru ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ada kebenaran di situ. Ya, itu sikapnya orang beriman. Ya, sikapnya orang beriman terhadap perumpamaan-perumpamaan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, sekecil apapun perumpamaan itu. Meskipun berupa seekor lalat, sifat nyamuk, laba-laba dan seterusnya, pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebenaran di situ.
Ya, bukanlah perumpamaan yang sia-sia, perumpamaan yang tidak ada artinya, bukan itu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ya. Sebaliknya adapun orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan itu? Ya, artinya mereka itu ya tidak apa namanya, tidak meyakini ya adanya kehidupan akhirat. Ya, sehingga meskipun perumpamaan itu diberikan kepadanya, mereka pun tetap juga tidak menerimanya karena kesombongannya, karena hawa nafsunya, karena mereka telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, ya, sehingga perumpamaan yang mana Allah memberikan perumpamaan itu agar mereka bisa memahaminya, memahami kebenaran itu dengan baik dan benar, justru mereka eee, meremehkan kebenaran itu, mengingkari kebenaran itu, mengingkari perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, itulah sikapnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, karena mereka tidak meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Mereka tidak meyakini adanya apa namanya, hari akhirat, ya, ada hari pembalasan dan seterusnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kebanyakan orang-orang, orang-orang kafir, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah dengan perumpamaan itu kebanyakan dari orang-orang, kebanyakan dari orang-orang mukmin. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan kesesatan kepada orang-orang kafir, kan orang-orang kafir sendiri yang memilih kesesatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada mereka perumpamaan-perumpamaan agar mudah dicerna oleh akal-akal mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah utus nabi dan rasul, kitab-kitabnya yang menerangkan tentang keesaan Allah, tentang hari pembalasan, tentang wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya, tetapi justru mereka lebih memilih kesesatan. Tapi justru mereka memiliki kesombongan. Justru mereka mendahulukan hawa nafsunya, ya, daripada mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan sebaliknya orang-orang beriman Allah berikan hidayah. Ya, Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Allah tambahkan taufik, ya, kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya, kepada perumpamaan-perumpamaan tersebut. Ya, jadi ikhwatul Islam azakumullah, sekali lagi tentu kita sebagai seorang mukmin, maka kita harus meyakini ya segala perumpamaan-perumpamaan atau permisalan-permisalan yang tertera dalam Al-Qur'an harus kita yakini bahwasanya dalam perumpamaan itu ada banyak hikmah yang kita bisa petik, banyak pelajaran dan juga mengandung Allah juga ingin menjelaskan kebenaran itu lewat permisalan-permisalan atau perumpamaan-perumpamaan agar itu mudah diterima oleh akal-akal manusia. Ya, karena akal manusia itu biasanya hanya menerima perkara-perkara yang konkret, perkara-perkara yang nyata yang bisa dilihat oleh mata. Makanya Allah memberikan perumpamaan yang dapat diindra oleh panca indera, ya, yang dapat didengar oleh panca indera. Ya, sedangkan perkara-perkara gaib itu ya tidak bisa diindra, hanya bisa diterima dengan keimanan. Agar bisa connect, maka Allah memberikan perumpamaan yang bisa diindra. Ya, kalau begitu, ya, maka perkara gaib, perkara yang tidak nampak juga, ya,
mesti harus diterima. Karena apa? Karena itulah perumpamaan. Ya, karena Allah memberikan perumpamaan yang sama dengan sesuatu yang tidak konkret. Perumpamaan yang konkret kalau bisa diterima secara akal, maka tidak berbeda dengan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak nyata. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Iya, saya lanjutkan. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan seorang itu menjadi sesat, ya, kecuali mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak pernah menzolimi hambanya, menyesatkan hambanya, kecuali hambanya sendiri itu yang memilih yang memilih kesesatan, yang memilih kekufuran. Iya, seandainya dia tidak sombong, seandainya dia mau menerima kebenaran, mau menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ya, tetapi karena justru mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah, ya memilih kekufuran daripada keimanan. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi sekali lagi, apa yang Allah SWT perbuat terhadap hamba-hambanya, ya maka itu adalah merupakan eh, adalah sesuatu yang Allah tidak pernah menzolimi hambanya, tetapi hambanya sajalah yang menzolimi diri mereka masing-masing. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kenapa? Karena hamba-hamba ini, kita ini diberikan namanya akal, diberikan namanya pilihan, diberikan kita namanya kekuatan, kehendak, ya, diberikan ilmu dan seterusnya. Tapi manusia ada yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak menggunakan keimanannya dengan baik. Iya, artinya keyakinannya dengan baik tidak digunakan. Iya, tidak digunakan pilihannya dengan baik. Ya, oleh karena itu maka jangan salahkan Allah. Tatkala manusia itu disesatkan oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri manusia masing-masing. Karena manusia sudah diberikan pilihan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk bertindak, berbuat, diberikan ilmu oleh Allah, tetapi mereka justru memilih kesesatan daripada hidayah, memilih iya, lebih memilih kekufuran daripada ketaatan dan seterusnya. Kemudian siapakah orang yang fasik? Ya, lanjutan ayat ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang memutuskan perjanjian Allah setelah mereka telah menetapkannya. Ya, jadi kita ini ada perjanjian dengan Allah. Ya, perjanjian manusia dengan Allah adalah mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Ya, ya mentaati syariat ini. Tapi ya orang-orang fasik ya justru mereka memutuskan ya perjanjian antara dia dengan Allah, memutuskan perjanjian antara dia dengan makhluknya. Jadi perjanjian ini ada dua, ada perjanjian antara kita dengan Allah, yaitu kita harus beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Ada juga perjanjian antara kita dengan makhluknya. Itu apa? Yaitu kita, tatkala kita memiliki utang, kita harus membayar utang kita. Tatkala kita berjanji, kita harus menepati janji dan seterusnya. Itu hubungan kita dengan makhluknya atau dengan orang lain. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, dan mereka orang-orang fasik itu adalah mereka memutuskan ya apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, artinya mereka memutuskan hubungannya dengan Allah, ya tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau menerima perintah Rasulnya dan seterusnya, ya tidak mau menjalankan kitab-kitab, ya apa yang Allah perintahkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran misalnya, ya ya mereka juga memutuskan tali silaturahim terhadap keluarganya, ya
dan seterusnya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan kerusakan adalah mereka melakukan kekufuran, kesyirikan, ya, penzoliman kepada orang lain dan seterusnya, dan mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, artinya jangan heran kalau bumi ini rusak, Allah turunkan bencana, musibah dan seterusnya atau siksaan, ya, itu karena ulah daripada perbuatan-perbuatan manusia. Ulah daripada disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Ulaika humul khasirun. Mereka sungguh adalah orang-orang yang rugi. Ya, sungguh-sungguh rugilah mereka. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang fasik, orang-orang yang memutuskan perjanjian dia dengan Allah, perjanjian dia dengan makhluknya, orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan keluarganya atau kerabatnya, dan orang-orang yang melakukan kekufuran, kemaksiatan, ya, penzoliman kepada orang lain dan seterusnya, kesombongan, itulah adalah orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, lebih-lebih di hari akhirat. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, bagaimana bisa kalian mengkufuri Allah, mengingkari keberadaan Allah, mengingkari keesaan Allah, ya. Wa kuntum amwata, padahal dulu kalian itu adalah orang yang mati, ya, orang yang mati, ya, orang yang belum ada. Lalu Allah adakan di perut rahim ibu-ibu kalian, ya, fahyakum, lalu Allah hidupkan, ya, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada setiap ibu-ibu yang mengandung. Lalu setelah ditiupkan ruh itu, maka janin itu pun hidup, ya. Tsumma yumitukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan lagi ketika sudah di dunia dan sudah ajalnya, entah berapa tahun dia tinggal dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala wafatkan itu kematian. Lalu dia masuk di alam barzakh, alam kubur. Kemudian setelah itu sekian lamanya berada di alam barzakh, lalu Allah hidupkan kembali dengan namanya hari akhirat atau hari pembalasan. Ya, artinya bagaimana bisa kita mengkufuri Allah padahal Allah yang mengadakan kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, kemudian menghidupkan lagi kita untuk kesekian kalinya, ya. Lalu kita pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya kita semua akan dikembalikan. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begini semua, maka kenapa kita mesti mengkufuri Allah, mesti menolak keesaan Allah, ya, dalam beribadah hanya kepadanya? Kenapa kita mengingkari Allah? Kenapa kita tidak mentaati Allah? Kenapa kita tidak mentaati ajaran para nabi? Padahal Allah SWT telah menciptakan kita, memberikan hidayah kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, memberikan begitu banyak nikmat kepada kita dan seterusnya. Ya, mestinya kita harus, atau mestinya orang-orang kafir ini mereka harus tunduk pada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, ta'azzakumullah, yaitu terkait, ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang
menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini, seluruh apa saja yang ada di bumi ini. Ya, jadi inilah kekuasaan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Ya, dan diper, diperkhususkan kepada orang, ya, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan orang-orang kafir, ya Allah ciptakan juga untuk mereka agar orang-orang kafir itu mau mengakui tentang keesaan Allah dalam beribadah hanya kepadanya. Agar orang-orang kafir itu mau meninggalkan kesyirikannya, kekufurannya. Ya, karena apa? Karena Allah telah menciptakan isi bumi beserta isi ini untuk umat manusia, agar manusia itu mau tunduk kepada Allah, mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi ini beserta isinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun ya menuju ke langit, lalu Allah pun menciptakan langit, ya fasawwahunna sab'a samawat, yang mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaan langit itu menjadi 7 lapis langit. Ya, luar biasa ya. Ini langit ini di antara makhluk Allah yang paling besar ya. Yang paling besar ini, yang paling kuat ini langit. Kenapa? Karena langit ini bisa tegak, bisa berdiri tanpa tiang. Coba apakah ada bangunan di dunia ini yang bisa berdiri tanpa tiang? Tidak ada, semua pasti ada tiangnya. Tapi langit ini begitu luasnya, begitu kokohnya, ya begitu tingginya, tetapi tidak runtuh meskipun tidak ada tidak ada yang menopangnya, yaitu tidak ada tiang-tiangnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang menjaga itu hanyalah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur semuanya ini. Ya, kekuatan Islam azakullah. Ya, oleh karena itulah mestinya seseorang itu semakin dekat kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin mentaati Allah, semakin membenarkan perkataan Allah. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin dunia ini atau bumi beserta isinya ini yang sangat luar biasa itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin, pasti ada zat ya yang menciptakannya. Siapakah itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan bumi yang sangat luas, berlapis-lapis. Iya, disitulah kita tinggal di bumi ini, kita bisa beribadah di bumi ini, dan seterusnya. Begitu juga Allah menciptakan 7 lapis langit, ya, yang sangat kokoh, yang sangat tinggi lagi, yang sangat besar lagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya janganlah merasa aman, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya. Kita pun juga sebagai seorang muslim, orang mukmin, ya jangan kita merasa aman sehingga kita pun dengan mudahnya kita berbuat kemaksiatan. Ya, tahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, segala begitu juga keberadaan kita itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak juga Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatul Islam, para peserta kajian tafsir, ya, terkait penjelasan atau tafsir surah Al-Baqarah dari ayat 25 sampai ayat 29. Ya, dari 25 sampai ayat 29 atau satu halaman ya. Satu halaman. Alhamdulillah, saya kita selesaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bisa kita amalkan. Ya, semoga kita menjadi orang mukmin yang terus eh, semakin kuat keimanan kita, semakin tinggi keimanan kita, tentu dengan menjalankan perintah-perintah Allah,
meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan, menambahkan taufik kepada kita, menambahkan keyakinan kepada kita, dan menambahkan daripada ilmu-ilmu kepada kita, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah hadir di malam hari ini, bisa bergabung bersama kami dalam program kajian tafsir Al-Quran. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang begitu besar. Baiklah, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami, dan dari godaan syaitan yang terkutuk atau hawa nafsu kami. Kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian-kajian kami, insya Allah. Demikianlah, ini ada rekamannya, insya Allah akan kami kirimkan rekamannya. Silakan yang mau didengar kembali, yang mau di-share juga, boleh diperbolehkan. Ya, baiklah, kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.